Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu. Dan kita bersyukur Bapak Ibu semuanya, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sampai hari ini. Terus perlindungan Tuhan sempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan yang ikut dalam ibadah online. Mari naikkan penyembahan dan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini, hari Minggu ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan tema dipanggil, dipilih, dan dikenal. Dipanggil, dipilih, dan dikenal adalah suatu proses. Yaitu ketika kita dipanggil, dipilih, dan dikenal adalah suatu proses berkelanjutan di dalam kita mengenal akan Tuhan.
proses di mana kita berjalan dengan Tuhan sampai kita mengenal lebih dalam tentang apa yang dimau Tuhan tentang hidup kita. Dipanggil adalah suatu kasih karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk bertobat, meninggalkan dari semua yang dosa, meninggalkan dari semua yang tidak baik, tinggalkan. Dan Tuhan berkata, aku panggil engkau anakku untuk masuk dalam kerajaanku, untuk bertobat, untuk terima Yesus sebagai sang juru selamat. Tetapi kalau kita baca di Matius 22 ayat 14, di sana dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Karena apa? Banyak dari panggilan-panggilan Tuhan untuk kita bertobat, untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi, itu disepelekan. Itu hanya panggilan yang tidak diresponi dengan benar, tidak dilakukan dengan semaunya Tuhan. Jadi dikatakan bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Dari cerita ini dikatakan akhirnya banyak mereka tidak mau datang karena dia sibuk, karena banyak pekerjaan, karena berdalih apapun. Sampai raja berkata, panggil semua saja yang mau masuk dalam istanaku, dalam pestaku. Ada beberapa yang merespon panggilan itu. Buktinya apa? Di cerita itu buktinya bahwa mereka masuk dalam pesta Allah. Tetapi ketika dia masuk dalam pestanya Tuhan, pestanya raja, dikatakan raja mengusir. Karena apa? Dia tidak berpakaian pesta. Sama seperti kita hanya meresponi tentang pertobatan yang tidak tepat. Dia sudah dengar, dia sudah panggil, dan dia berkata, Tuhan aku mau bertobat. Tapi respon hatinya tidak benar. Kalau kita mau bicara lebih spesifik tentang panggilan adalah ada beberapa yang dipanggil menjadi pengerja Tuhan. Ada yang dipanggil di dunia sekuler, ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan, main musik, melayani apapun, itu juga panggilan Tuhan. Tetapi panggilan ini tidak menjamin, saudara. Karena apa? Respon hatinya yang tidak tepat. Panggilan itu seakan dibiarkan, selesai, tenang saja. Makanya banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Ketika saudara dan saya sudah masuk dalam fase dipilih pun sebenarnya bukan sesuatu yang aman juga. Kenapa? Saya akan bacakan di Lukas 6 ayat 13. Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka memanggil, dikatakan di sini, mereka memanggil murid-muridnya. Saya yakin yang dipanggil itu bukan 12, lebih dari 12. Tetapi di sini dikatakan dipilih oleh Tuhan 12 dari sekian banyak yang dipanggil. Dipilih 12 dari sekian yang dipanggil. Dipilih yang 12 ini, Tuhan ingin mengatakan, akan kuangkat menjadi engkau jadi rasul untuk melaksanakan, mendelegasikan tugas dari Tuhan yang lebih spesifik lagi. Tuhan ingin mengatakan, kamu tak pilih dari semua yang kupanggil menjadi 12 yang kupilih menjadi 12 rasul untuk didelegasikan lebih spesifik lagi. Tetapi apa, saudara? Ingat loh, dipanggil ketika respon hatimu tidak benar, maka diciutkan lagi, jadi dipilih. Dipilih pun ini juga belum aman, saudara. Karena apa? Dari sekian banyak murid Yesus yang dipanggil, hanya 12 yang dipilih. Dan dari 12 itu pun ada satu yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Kalau dipilih, respon hatimu tidak benar lagi, engkau kecewa, engkau berkhianat, dan ujungnya engkau murtad. Seperti siapa? Yudas Iskariot. Padahal dipilih,
Tuhan sendiri yang milih. Tetapi karena hatinya kurang tepat, hatinya tidak benar, makanya dia disingkirkan. Ada cerita lagi, guys. Raja Saul. Raja Saul ini juga dipilih loh. Bahkan Samuel berkata, "Baik bangsa Israel, apakah kau lihat, inilah yang dipilih Tuhan." Kalau di Samuel 10, coba nanti akan baca saudara, 1 Samuel 10 ayat 24 itu dikatakan Saul dipilih Tuhan. Tetapi sikap Saul di hadapan Tuhan tidak benar. Itu mengecewakan hati Tuhan. Makanya dia kecewa dan ujungnya dia murtad. Jadi harus bagaimana, Pak? Masih ada fase lagi yang terakhir, yaitu dikenal. Panggil, dipilih, dan yang terakhir dikenal. Kok bisa dikenal yang terakhir? Coba Anda lihat Daud. Ketika Saul sudah disingkirkan di hadapan Tuhan, Tuhan memilih, memanggil pertama kali. Samuel datang ke Isai, bapaknya Daud, memanggil semua anaknya. Ketika semua dipanggil, Samuel mulai memilih. Tuhan, ya apakah yang ini, yang ini, yang ini. Ternyata pilihannya jatuh kepada Daud anaknya. Ketika Daud sudah dipilih, respon hatinya yang luar biasa. Tuhan berkata, ini bukan hanya dipilih, tapi inilah orang yang aku kenal. Ada ayat yang bagus saya bacakan. Yesaya 42 ayat 1 dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya di sini dikatakan lah, dipanggil dengan cara dipegang. Banyak orang yang dipanggil ya hanya tidak medulikan. Tapi ada orang yang memanggil dengan cara dipegang. Yesaya dikatakan, inilah hambaku, itu hambaku yang kupegang. Dia dipanggil, dipegang, dipilih, dan dikenal. Kalau di Matius tadi dikatakan, dia dipanggil, tapi banyak yang tidak mempedulikan, berdalih apapun. Tapi di sini dikatakan, dipegang, dipilih, dan dikenal. Biar hidup kita bukan hanya dipanggil saja, tapi respon hati yang tepat itu menjadi kita dipilih. Dan jangan hanya dipilih aja, tetapi apa yang kita lakukan adalah dikenan oleh Tuhan. Saya berdoa kepada saudara semuanya, jangan bangga, jangan senang hanya karena engkau terima panggilan itu, tapi respon hatimu yang tepat itu membuat panggilan itu naik kelas menjadi yang dipilih. Tetapi jangan hanya bangga dipilih, tapi kau tidak melaksanakan yang tepat, karena ujungnya engkau akan kecewa, engkau akan mengkhianati, engkau akan murtad. Tapi jadilah orang yang dipanggil, merespon dengan dipilih yang tepat, kamu lakukan yang tepat supaya engkau dipilih dan melaksanakan seperti yang Tuhan mau, supaya hidupmu dan saudara dan saya hidupnya dikenal oleh Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus, kami bawa jemaatmu, kami bawa teman-temanmu, kami bawa hambamu, keluargamu, untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pegang kami, panggil kami dengan cara dipegang, dan pilihlah kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan tepat di hadapanmu dan engkau berkenan. Tuhan, jamin kami Tuhan, supaya apa yang sudah kau panggil, kau jamin. Apa yang sudah engkau pilih, kau jamin juga Tuhan. Apa yang sudah kau kenan juga menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan, jamin setiap kami, biar apapun yang kami lakukan menyenangkan hatimu. Terima kasih semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat, untuk para pemimpin, untuk semuanya Tuhan, biar apa yang dia lakukan tepat di hadapanmu dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
setiap jemaat, setiap pendengar, setiap yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami menyadari bahwa kami masing-masing Tuhan dipanggil, dipilih, dan diperkenan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu ada. Kami selalu sadar bahwa hidup kami dalam panggilan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu dan melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Bapa di akhir ibadah ini menjaga Tuhan damai sejahtera Tuhan. Juga kami akan mempersiapkan diri kami Tuhan. Minggu mendatang, minggu pertama kami persiapkan untuk kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Tuhan sendiri akan mengangkat engkau terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness.